Akhirnya setelah Jumat lalu nggak bikin video karena beberapa hal. Akhirnya hari ini, hari Senin, tanggal berapa ini ya? Tanggal 29 bisa buat video lagi untuk vlog memulai YouTube. Oke. Minggu lalu ya. Minggu lalu berarti ya. Apa sih yang dipelajari dari yang minggu lalu? Untuk view cenderung stagnan, malahan nurun kayaknya ya. Menurun, tidak ada yang begitu perform kalau dibandinginnya dengan salah satu konten YouTube Short itu yang sampai 2400 view kalau nggak salah. Nah, tapi di minggu kemarin itu sama sekali nggak ada yang, bahkan nyampe 1000 pun nggak ada. Rata-rata mungkin di 100-an lah ya, mentok-mentok di 100 gitu. Walaupun kalau ngelihat ke kita buang gitu ya, view yang di atas 1000 itu pun cuman baru 2 sebenarnya masih di angka rata-rata viewnya gitu. Emang rata-rata video yang saya buat itu sekitar 100-an viewnya kalau yang di YouTube Short. Tapi kalau yang di video long atau video yang biasa itu ya di bawah 20 bahkan. Kadang-kadang malah di bawah 10 gitu. Tapi ya sudahlah ya. Itu hasilnya minggu lalu, dan memang terprediksi sebenarnya ya, karena kan kalau kita ngelihat dari video yang saya buat gitu ya, atau kanal YouTube yang saya buat, sebenarnya kan ini masih banyak eksperimen yang dilakukan, karena saya juga bukan seorang full content creator gitu ya, dan juga bukan content creator yang senior gitu, bener-bener baru nyobain. Dan ini ya per hari ini berarti ini ya hampir 1 bulan lah ya saya menjadi seorang content creator, belajar menjadi seorang content creator gitu. Apa ya, godaan pasti banyak ya gitu, godaan yang muncul atau ya godaan untuk bisa dalam tanda kutip instan gitu ya, instan untuk bisa YouTube saya untuk bisa di monetize gitu. Ya mungkin juga karena apa ya, algoritma dari YouTube-nya juga ya. Maksudnya saya juga sering lihat gimana caranya bikin konten yang baik gitu ya dari video-video yang lain gitu, dari konten kreator yang lain. Akhirnya juga saya dikasih rekomendasi beberapa konten kreator yang ngasih saran lah ya buat YouTuber pemula tuh harus ngapain sih gitu, gimana sih caranya supaya konten kita bisa termonetize secara cepat gitu. Tapi memang bukan itu sih sepertinya jalan yang saya pengen tempuh gitu. Dalam artian banyak yang konten kreator yang bikin bikin tips gimana caranya untuk cepat demonetize dengan ya konten-kontennya bisa dibilang konten apa ya, ya mungkin bukan tipenya saya aja sih gitu. Kayak misalnya contoh, ambil dari kita mengomentarin hal-hal yang rame di internet gitu misalnya, dan dibuat dalam bentuk short. Terus juga dari sisi
kalau mau bikin channel baru tuh kalau short aja, kalau long aja, video long aja gitu. Sedangkan saya cukup ya kalau saya lagi pengen bikin long, saya bikin long, saya bikin short gitu ya, karena buat saya lebih ke titik penekanannya lebih ke mencoba berbagai macam hal gitu. Terus dari sisi tema konten juga banyak yang bilang jangan gado-gado satu aja gitu. Ya bener sih sebenarnya gitu ya, supaya mungkin dari sisi subscriber atau viewer nggak bingung gitu, ini tuh sebenarnya kanal YouTube tentang apa gitu. Cuman saya nggak pengen ngebatasin hal itu juga gitu, dalam artian ya kanal YouTube saya kan sebenarnya lebih ke point of view seorang bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak yang mencoba relate lah gitu dengan apa yang terjadi saat ini gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya harus bikin video kuliner terus gitu ya, kayaknya juga bosen gitu ya. Terus juga kadang stagnan juga gitu, apalagi yang bakal saya bahas gitu. Terus kalau misalnya saya bahas misalnya tentang film itu doang gitu ya misalnya, atau konten gitu doang gitu, juga saya juga ngerasanya saya juga bukan yang expert di bidang itu gitu. Ini kan lebih ke point of view newbie aja di semua bidang gitu. Jadi ya saya cuman jadi bapak-bapak yang hobinya atau mungkin belajar memahami sesuatu dengan mengomentari sesuatu gitu sih mungkin. Tapi kalau misalnya secara spesifik konten saya ini mau kemana, itu agak-agak berat gitu ya kalau misalnya saya harus ngikutin itu terus. Makanya ya begitulah gitu, mungkin jalannya aja beda gitu. Kalau misalnya konten create, kalau ada yang nyaman dengan seperti itu ya silahkan gitu. Dan mungkin itu juga benar ya, bakal lebih mempercepat pertumbuhan kanal YouTube-nya gitu. Sedangkan kalau saya sih ya sudah dinikmati aja gitu prosesnya sekarang. Walaupun target monetize itu pastinya ada gitu ya, dan awalnya saya pengen nyantai gitu 1 tahun deh gitu ya. Tapi kayaknya kok sekarang ada kebutuhan saya untuk bisa 3 bulan gitu. Jadi bulan Maret, akhir Maret harapan saya YouTube saya ini sudah bisa termonetize. Oleh karena itu, buat teman-teman yang nonton video ini dan mungkin mau dukung saya gitu ya, mau support saya, please klik subscribe ya gitu, klik subscribe. Kalau misalnya teman-teman juga ngerasa punya manfaat atau mungkin pengen ngasih pendapat, juga boleh komen di bawah ya. Dan mungkin kalau misalnya ada orang lain yang kamu rasa sama seperti saya, lagi pengen ngebangun kanal YouTube tapi pengen yang lebih bebas gitu, gak terlalu banyak tuntutan, boleh di share video saya ke mereka. Siapa tahu juga makin banyak youtuber kayak saya gitu ya, yang ya mengalir lah gitu. Dan mungkin manfaatnya dari YouTuber seperti saya adalah gini, yang jadi benar-benar jadi manfaat buat saya adalah yang hal seperti ini. Saya lihat ke kamera, saya ngomong di depan kamera gitu. Dan ini dibandingin mungkin dengan awal saat ya
3 minggu yang lalu saya lebih lebih kaku mungkin ya. Nah kalau sekarang jauh lebih nyaman untuk ngomong kayak gini gitu. Karena memang harapannya ya mungkin saya juga udah pernah cerita ya di awal-awal saya bikin di video-video awal saya membuat YouTube ini salah satunya adalah untuk memperbaiki cara saya berkomunikasi gitu. Dan salah satu YouTuber favorit saya atau konten kreator favorit saya itu Panji Pragiwaksono. Kalau misalnya teman-teman mungkin juga sering lihat gitu ya konten-konten beliau di channel YouTube beliau, itu kan ada yang namanya ID Weekly Vlog gitu. Kalau kita ngelihat gimana cara dia konten cukup sederhana gitu ya, maksudnya ngomong di depan kamera, handphone doang udah aja gitu ngomong kayak gini. Sama kayak Soleh Solihun juga kayak gitu, walaupun kalau Soleh Solihun lebih ke formatnya wawancara. Nah kalau Panji kan dia monolog ngomong sendiri gitu. Nah ini saya suka gitu, dan ya udah saya coba buat aja kayak yang saya buat sekarang gitu. Nah terus gimana dong caranya buat udah bikin target gitu ya tadi untuk monetize di akhir Maret, apa yang bakal saya lakuin kalau misalnya saya nggak mau ngikutin cara-cara yang yang tadi gitu yang udah direkomendasiin beberapa video oleh konten kreator lain. Apa yang bakal saya lakuin ya mungkin lebih ke ngerapihin produknya sih gitu. Jadi saya percaya tiap produk itu pasti ada penggemarnya, pasti ada disebutnya konsumennya gitu. Jadi yang mau saya rapihin dari sisi produknya sih gitu. Dan mungkin juga nanti saya coba share juga di video yang lain gimana saya coba untuk ngerapihin si kanal YouTube ini gitu ya. Begitu. Terus mungkin sedikit di akhir dari yang kemarin saya buat, yang salah satu hal yang saya seneng itu adalah di konten bukan mengubah karya, judulnya kemarin saya buatnya itu membahas karya kalau nggak salah. Nah membahas karya itu akhirnya berhasil saya buat. Karya yang saya bahas itu adalah karyanya Mas Sena Farid S. Dan di video itu untuk pertama kalinya kayaknya saya mendapatkan komentar dari orang yang nge-view atau dari penonton konten saya yang organik. Jadi bukan orang yang kenal sama saya gitu. Ada sih di beberapa video gitu yang udah dikomentarin, tapi yang komentar itu memang udah kenal saya gitu sebelum saya buat YouTube. Sedangkan ini yang komentar di video itu tuh bener-bener orang yang gak kenal saya lah. Yang kenal saya mungkin dari si video yang saya buat itu gitu. Jadi seneng banget ternyata ada yang ngikutin gitu ya videonya sampai akhir. Dan itu juga yang membuat saya kayaknya bisa nih saya bikin video yang seperti itu lagi gitu untuk di minggu ini ya gitu. Dan apakah Jumat ini nanti juga akan ada ini lagi, memulai YouTube lagi? Harapannya sih seperti itu gitu, karena kalau untuk minggu lalu memang kendala teknis, jadinya saya nggak bisa bikin di hari Jumat minggu lalu. Tapi kalau minggu ini harusnya sih bisa gitu. Itu aja. Terima kasih buat semuanya. Mungkin kata-kata terakhirnya adalah
cepat boleh, buru-buru jangan. Untuk kalian yang sedang melakukan apapun, yang sedang berjuang untuk apapun, kata-kata tersebut terdengar gampang diucapkan, tapi maknanya menurut saya dalam banget. Cepat boleh, buru-buru jangan. Karena kalau kita buru-buru, biasanya banyak hal yang kita tabrak gitu. Entah itu dari sisi prosesnya, entah itu dari sisi mungkin kalau ada peraturan-peraturannya gitu ya, banyak yang bakal kita langgar. Dan itu hanya menaruh bom waktu di masa depan gitu. Jadi cepat boleh, buru-buru jangan. Oke, selamat pagi semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.